Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi teman-teman semua. Jumpa lagi dengan saya Omar Hafsan di channel ini. Ya, jadi pada kesempatan kali ini kembali saya menyajikan soal-soal dan pembahasan yang berhubungan dengan persiapan ya bertes PPG tahun ini. Nah, di sini kembali saya mengangkat soal yang berhubungan dengan kemampuan dasar numerasi. Baik ya, kita langsung saja masuk ke pembahasan soal-soalnya. Ya, namun sebelum saya bahaskan teman-teman, saya sangat berterima kasih kepada kalian semua yang sudah setia menonton video ya di channel Ruang Tentor ini, dan tentunya sudah mensubscribe. Saya mendoakan agar senantiasa urusan kita dimudahkan ya teman-teman. Baik, kita bahas untuk soal yang pertama di sini. Jadi soal di sini saya bahas di sini berhubungan dengan statistika ya, dengan peluang. Kalau di sebelumnya itu kan tentang pola bilangan. Nah, ini yang kemarin juga banyak muncul ya, berdasarkan teman-teman semua yang sudah ikut tes PPG kemarin, itu katanya ada beberapa soal statistika yang berhubungan dengan penyajian data. Baik, coba kita lihat di sini teksnya seperti di penjelasan sebelumnya. Kita langsung saja cari yang angka, dan ternyata memang di sini soalnya langsung bersifat angka semua ya. Teksnya bisa dikatakan minim sekali, tidak ada. Nah, di sini soalnya Pak Sahono mendata tinggi badan siswa putri kelas A untuk seleksi pemain bola voli. Nah, berikut data tinggi badan dan banyaknya siswa putri untuk kelas A. Jadi tinggi badannya di sini 155, ada 4 siswa, kemudian 156 ada 2 siswa, dan seterusnya. Bisa kita lihat di sini ya. Oke, nah di sini soal yang pertama. Pak Sahono mengumpulkan siswa yang memiliki tinggi badan dengan jumlah terbanyak. Untuk dilakukan seleksi terlebih dahulu. Berarti tinggi badan siswa yang dimaksud adalah 157. Ini langsung ya, karena ini yang paling banyak siswanya. Oke, C. Next, nomor 2. Diperhatikan. Diketahui nama-nama siswa berdasarkan tinggi badan adalah sebagai berikut. Ada ya di sini di tabel. Tentukan benar atau salah pernyataan berikut berdasarkan data di atas. Jadi kita di sini yang mana yang yang untuk tergabung dalam tim voli putri kelas A. Di sini yang kita perhatikan adalah yang tingginya 158 dengan 159. Ini saja yang anggotanya. Sehingga ini salah ya. Ini salah, kemudian Tia, Titin, Tika, Tri, dan seterusnya sampai Warti ini masuk ya, ini benar. Kemudian untuk nomor 3, Tia, Titin, Tika, Tri, Vera sampai Yuyun ya, ini juga benar. Dan untuk nomor 4 ini salah ya, karena dia ada di sini. Oke, next nomor 3. Diperhatikan. Nah, ini ada teks bacaannya panjang lebar sekali ya. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa kita tidak usah fokus di teks seperti ini teman-teman. Ini kita abaikan saja ya, tidak apa-apa saya coret begini. Di sini ada pertama, sampah di tempat pembuangan terpadu. Ini bisa dikatakan kita abaikan saja ya. Oke, atau kita skip, maksud saya kita tanda tanya dulu. Nah, ada di sini tabel yang berisi tentang setujukah Anda untuk membawa kantong belanja sendiri. Ya, ada setuju, tidak tahu, kemudian masing-masing ada profesinya. Nah, kita lihat apa yang ditanyakan, teman-teman. Ya. Nah, ternyata yang diminta di sini cuma diagram. Diagram yang mana tadi? Yang ini, yang tabel yang di sini. Makanya saya bilang ini yang kita perhatikan. Oke, saya kembali. Nah, berdasarkan data yang disajikan di atas, maka rata-rata persentase responden yang setuju untuk membawa kantong plastik sendiri adalah rata-rata. Berarti teman-teman masih ingat ya bagaimana cara menentukan rata-rata, yaitu jumlah semua dibagi dengan banyaknya. Coba kita panggil ulang data yang dimaksud di diagram. Nah, ini dia. Yang diminta di sini adalah rata-rata persentase responden yang setuju. Berarti yang warna kuning ya, berarti ini semua. Nah, inilah yang dihitung berapa rata-ratanya, teman-teman.
Jadi untuk menghitung rata-ratanya ini dijumlahkan saja semua ini, dijumlahkan ke bawah, dihitung ya, dihitung berapa, dibagi dengan banyaknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dibagi 7 teman-teman. Nanti dapatnya berapa? Nanti coba dihitung ya, berapa jawabannya di sini, kemudian dibagi 7, nanti dapatnya teman-teman itu 61,4 gitu. Oke, ini jadi PR ya. Next, nomor 4. Nah, nomor 4 di sini sama dengan tadi, ini kita abaikan saja. Oke, jika induk kelinci yang berbulu abu-abu disilangkan dengan induk kelinci yang berbulu abu-abu, berarti yang ini dengan yang ini. Maka peluang, oh ini soal peluang teman-teman. Oh, ada saya ingat teman-teman. Ini ada saya ingat sedikit saja ya. Saya kembali dulu ke sini. Ada saya ingat. Biasanya teman-teman ada soal lain juga. Biasanya bukan rata-rata yang ditanyakan, tapi median atau nilai tengah atau kuartil. Jadi kan ada namanya amin. Ini untung saya ingat ya. Ada kuartil dengan modus. Ini juga yang banyak muncul. Meskipun di video sebelumnya teman-teman ini sudah saya singgung ya. Coba cari saya di video yang berhubungan dengan statistika. Tapi tidak apa-apa saya ulang-ulangi di sini. Jadi kalau min sudah jelas, bagaimana cara menentukan kuartil? Kuartil itu kan ada 3 ya. Ada Q1 kuartil bawah, Q2 kuartil tengah atau median, dengan ada kuartil 3 kuartil atas. Misalkan saya mau perhatikan bagaimana cara menentukan kuartil. Nah, saya ambil dari data ini saja ya. Misalkan di sini saya bikin ulang datanya. Katakan di sini 76. Kemudian di sini saya tulis 58. Saya ambil dari data ini saja ya, yang saya bulatkan. Ini 70, kemudian ini 63, kemudian ini 54. Sabar ya teman-teman, saya minta waktunya dulu. 56 dengan 52. Misalkan mau dicari berapa kuartilnya, Q1, Q2, Q3. Nah, cara menentukan kuartil itu kita harus urutkan dulu dari yang paling kecil nilainya. Jadi 52. Kemudian setelah itu 54, kemudian 56, terus 58, berapa lagi? 63, kemudian berapa lagi? 70 dengan 76. Jadi yang pertama kita cari adalah Q2-nya. Q2 ini median ya, biasa disebut dengan median atau kuartil tengah, kuartil 2. Nah, itu kita lihat yang mana di tengah, yang ini. Berarti inilah Q2-nya. Untuk menentukan Q1, perhatikan data-data yang ada di sini, di sebelah kirinya Q2. Lihat yang mana di tengah. Yang di tengah adalah yang di sini. Berarti inilah Q1. Kemudian untuk menentukan Q3-nya sama tadi, untuk menentukan Q1, perhatikan data-data di sebelah kanan. Yang di tengah adalah yang ini. Berarti inilah Q3-nya. Yang biasa juga ditanyakan adalah simpangan kuartil. Kalau simpangan kuartil berarti simpangan kuartil ya, rumusnya itu adalah 1/2 Q3 dikurangi dengan Q1. Kalau jangkauan kuartil itu Q3 dikurangi dengan Q1. Bisa teman-teman catat ya rumus-rumusnya. Apalagi yang bukan dari yang ilmu sosial misalkan ya, intinya yang tidak pernah ngajar matematika lah. Oke. Kalau modus itu kan yang paling sering muncul. Jadi kalau misalkan ada data seperti ini 2, 2, 3, 4, 5, berarti modusnya adalah 2, yang paling sering muncul. Ya, itu saja sedikit tambahan teman-teman untuk nomor 3. Nah, sekarang nomor 4 diperhatikan, kita kembali. Bagaimana caranya menghitung peluang? Jadi peluang itu teman-teman rumusnya adalah peluang kejadian A itu banyaknya kejadian dibagi dengan NS, himpunan semesta ya. Untuk peluang juga sudah pernah saya bahas di video sebelumnya. Nanti bisa dibuka ulang videonya. Nah, yang di sini ditanyakan adalah yang berbulu putih. Yang berbulu putih itu yang di sini 25%. Berarti langsung saja 25%. 25/100 itu dapatnya 1/4 B. Kalau kita mau abaikan persennya, 25 adalah banyaknya yang
berketurunan putih, berbulu putih, dibagi dengan 100. 100 ini dari total kemungkinan semuanya, yaitu 100 ya. Jadi 25 per 100 atau seperempat. Baik, untuk nomor 5. Nomor 5 sama dengan tadi prinsipnya. Maaf ya teman-teman, ini saya coret saja. Kecuali yang ini ada 100 anak. Yang ditanyakan di sini, seorang anak akan dipilih untuk diperiksa oleh tim gizi provinsi. Kemungkinan anak terpilih bergizi buruk, jenis marasmus, berusia 1 sampai 3 tahun. Berarti yang ini peluangnya ya. Kemungkinan itu kan sama dengan peluang atau probability. Ya. Jadi banyaknya 40 per banyak anak keseluruhan itu 100. Ini bisa kita coret manja nolnya. Kita bagi 4 per 10 itu masing-masing bagi 2, dapatnya 2 per 5. B jawabannya. Bisa ya? Next, nomor 6, kita percepat saja. Dalam toples terdapat 100 permen rasa buah-buahan yang bentuknya sama dengan kuantitas seperti tampak pada diagram berikut. Ayah meminta Budi mengambil 1 permen dari toples dan dia tidak dapat melihat permen rasa buah-buahan tersebut. Jadi ibaratnya Budi ini mengambil saja permen dalam toples, tapi tidak boleh lihat ya rasa yang terambil atau rasa yang pernah ada atau bagaimana gitu ya. Nah, di sini ditanyakan tentukan benar atau salah setiap pernyataan berikut. Yang pertama kita cari dulu berapa banyaknya duren, berapa persen duren ini. Kita hitung dulu, jumlahkan semua ini yang ada. 13 tambah 12 tambah 10 tambah 8 tambah 14 tambah 16 tambah 12. Berapa jumlahnya semua? Itu 85% ya. Berarti untuk duren itu 100 dikurangi 85 ya. 100 kurang 85 itu adalah 15%. Oke. Nah, sekarang peluang Budi mengambil 1 permen rasa duren berarti 15% ya, atau 0,15. Ini benar. Perbandingan peluang terambil 1 permen rasa nanas dan rasa jeruk. Jadi rasa nanas itu mana rasa nanas? 8% ya. Banding rasa jeruk. Rasa jeruk itu 16%. Oke, persennya kita coret manja. Kita selesaikan baik-baik secara kekeluargaan. 8 per 16 itu sama dengan 1/2, sehingga ini salah. Peluang terambilnya bukan permen rasa apel. Ada kata bukan ya. Cari dulu berapa kalau rasa apel. Rasa apel itu kan 10%. 10% kalau rasa apel. Berarti kalau bukan, itu caranya 1 kurang 10%. Itu dapatnya adalah 100 kali 1 100 dikurangi 10 berarti 90%. Atau dicoret manja nolnya, dapatnya 9 per 10. Ini benar ya. Jadi kalau ada bukan ini kan kalau di peluang namanya komplement ya. Oke, bisa ya. Nah, next, nomor berikutnya lagi ada informasi teks di sini, teman-teman. Ini kita abaikan. Ada total siswa 50 siswa. Diperhatikan di sini. Ada 16 siswa yang keluarganya memiliki mobil dan motor. Ada 28 siswa yang keluarganya memiliki mobil, ya. Ada 34 siswa yang keluarganya memiliki motor. Nah, ini kan heran, teman-teman. Kenapa ada jumlah siswa sebanyak 16 tambah 28 tambah 34, tapi dikatakan di sini total siswanya itu cuma 50 siswa. Artinya, teman-teman, ini 24 siswa yang keluarganya memiliki mobil, bukan berarti dia memiliki mobil saja. Kemungkinan di sini 24 siswa ini ada yang memiliki motor. Terus dari 34 siswa ini yang punya motor, mungkin ada yang punya mobil. Nah, inilah dia. Jadi dari dari siswa yang punya motor dengan mobil itu ternyata ada 16 siswa diantaranya yang memiliki mobil dengan motor. Nah, sekarang coba, mungkin teman-teman semua masih bingung ya, gimana sih maksudnya? Nah, sekarang coba kita
lihat di sini. Nah, satu dari siswa tersebut akan dipilih secara acak untuk menjadi koordinator pendanaan sekolah. Tentukan benar atau salah nilai peluang berikut ya untuk setiap kelompok kepemilikan kendaraan bermotor berikut. Nah, bagaimana cara menghitung soal-soal seperti ini, teman-teman? Kita bisa sajikan dalam bentuk diagram Venn. Nah, jadi yang pertama tadi kita tulis dulu ya, apa yang diketahui tadi. Yang memiliki mobil itu bagaimana ya bagusnya? Saya singkat saja dengan X ya. Yang tadi memiliki mobil ada berapa tadi? 28 ya. Kemudian yang memiliki motor, katakanlah saya simbolkan ya dengan Y ya. Ini motor. Yang memiliki motor itu ada 34. Oke, coba kita cek ulang ya, teman-teman. 28 dengan 34. Oke. Kemudian yang memiliki keduanya, X dan Y, itu ada berapa tadi? 16 ya. Oke, 16 katanya. Nah, sekarang teman-teman kita sajikan coba dalam diagram Venn, diagram lingkaran seperti ini. Ya. Oke. Ini saya tuliskan seperti ini. Bisa ya? Ini adalah X mobil, ini adalah motor. Jadi ini yang keseluruhan ini adalah yang mobil, ini keseluruhan adalah motor. Yang kita masukkan angka pertama kali adalah yang di tengah-tengah di sini, yang suka keduanya, yang punya keduanya maksudnya, yaitu motor dengan mobil. Ada 16. Kemudian di sini ya mobil saja, yang hanya mobil. Berarti 28 dikurangi 16 itu dapatnya 12. Ternyata hanya 12 siswa yang keluarganya memiliki mobil saja. Ada kata sajanya. Kalau 28 ini yang punya mobil, tapi kalau yang punya mobil saja cuma 12. Kenapa 12 saja? Karena ada ternyata 16 yang punya juga motor. Berarti di sini Y-nya, kalau di sini 16, berarti di sini 34 dikurangi 16 berapa? 34 dikurangi 16 itu dapatnya 18 ya. Ya, 18. Oke. 18 tambah 16 itu dapat 34. Berarti ada yang tidak punya keduanya. Karena 12 tambah 16 itu 28. 28 tambah 18 itu dapatnya 46. Berarti ada 4 siswa yang keluarganya tidak mempunyai motor atau mobil. Nah, sekarang kita perhatikan. Peluang siswa yang keluarganya hanya memiliki mobil. Berarti ini 12 per berapa jumlah siswa semuanya? 50. Kalau kita sederhanakan, masing-masing bagi 2 berarti 6 per 25. Sehingga ini salah. Di mana saya tulis? Salah ya di sini. Kemudian yang kedua, peluang siswa yang keluarganya hanya memiliki sepeda motor. Berarti ini 18 ini ya, yang hanya memiliki sepeda motor. Berarti 18 per 50. Aduh, saya salah tulis ini. Oke, ini harusnya 50 ya. 18 per 50 sederhanakan, masing-masing bagi 2, 9 per 25. Berarti ini salah. Kemudian yang ketiga, peluang siswa yang keluarganya memiliki mobil dan motor. Berarti ini ya, 16 per 50 masing-masing bagi 2 berarti 8 per 25. Ini benar. Terus peluang siswa yang keluarganya tidak memiliki mobil, 4. 4 per 50 sederhanakan, masing-masing bagi 2, 2 per 25. Berarti ini salah. Jadi hanya 3 yang benar, yang lainnya salah. Oh, terima kasih teman-teman. Saya kira untuk sementara sampai di sini dulu ya. Nanti kita lanjutkan lagi pembahasan soal numerasi ataupun literasi di kesempatan berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi.